Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummu Kalsum Hasri, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini, saya akan membahas tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian diberikan langsung atau dikirimkan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Selanjutnya, tujuan dan manfaat angket. Tujuan angket adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan memperoleh informasi mengenal suatu masalah secara serentak. Adapun manfaat angket, yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain. Yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program. Yang ketiga, untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Jenis-jenis angket. Adapun jenis-jenis angket, yang pertama, pengklarifikasian menurut subjek atau responden dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kuesioner atau angket langsung, misal angket siswa. Yang kedua, kuesioner atau angket yang tidak langsung, misal angket orang tua, guru, dan teman. Yang kedua, pengklarifikasian menurut strukturnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kuesioner atau angket berstruktur. Yang kedua, kuesioner atau angket tidak berstruktur. Yang ketiga, pengklarifikasian menurut jenis pertanyaan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pertanyaan terbuka, dan yang kedua, pertanyaan tertutup. Yang keempat, pengklarifikasian menurut bentuk jawaban dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, jawaban tabular, yang kedua, jawaban berskala, dan yang ketiga, jawaban dengan cek. Kelebihan dan kekurangan angket. Yang pertama, kelebihan. Bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawabnya sesuai waktu dan kesempatan mereka. Yang kedua, kelemahan. Metode ini kurang tepat digunakan apabila peneliti membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Metodenya kurang fleksibel. Ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Selanjutnya, wawancara. Slamet menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Adapun tujuannya, yang pertama, discovery, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua, pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek, dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek, dan usaha mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, pengumpulan data penelitian. Informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Alasan penggunaan wawancara. Yang pertama, melengkapi dan menambahkan data yang telah ada, yang diambil dengan metode lain seperti survei, observasi, studi dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, karena ingin mengambil data kualitatif tentang suatu fenomena tertentu, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengambilan data. Yang ketiga, karena situasi tertentu dalam bidang pengukuran psikologis ketika alat ukur tidak dapat digunakan karena alasan berikut. Yang pertama, subjek buta huruf, subjek menolak mengerjakan tes tertentu, dan yang ketiga, topik yang diukur bersifat pribadi, individual, dan rahasia. Teknik atau hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, penampilan, cara bertanya, dan cara mencatat. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Yang pertama, kelebihan. Melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal rumit dan mendetail. Wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Yang kedua, kelemahan.
Melakukan wawancara dengan individu satu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga mungkin biaya. Keberhasilan wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara dalam melakukan hubungan antar manusia. Selanjutnya, observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Pengamatan harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Tujuan observasi untuk memperoleh data ilmiah tentang yang akan digunakan untuk penelitian ataupun untuk tujuan asesmen. Adapun bentuk observasi, yang pertama observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok. Objek observasi yang pertama, ruang dalam aspek fisiknya, pelaku, objek, perbuatan, yaitu tindakan yang muncul dari sisi subjek atau individu lain, kejadian atau peristiwa, waktu, tujuan yang ingin dicapai atau makna dari perilaku, perasaan atau emosi. Kelebihan dan kelemahan observasi. Yang pertama, kelebihan merupakan alat yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun diobservasi dapat mengadakan pengamatan secara serentak dengan menggunakan observer lebih dari seorang yang terampil dalam pemakaian alat pencatatan. Yang kedua, kelemahan membutuhkan waktu yang lama. Banyak kejadian yang tidak dapat diketahui dengan observasi langsung. Saat tahu jika sedang diamati, observer kadang memberi kesan yang dibuat-buat. Selanjutnya, sosiometri. Sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Adapun kegunaan sosiometri, yang pertama, dasar atau bahan pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu. Dan yang kedua, penetapan peserta layanan. Hasil sosiometri dapat digunakan untuk menetapkan peserta layanan. Yang ketiga, isi layanan. Dalam pelayanan bimbingan kelompok misalnya, topik tentang hubungan sosial dapat diberikan sebagai isi kegiatan. Jenis-jenis sosiometri. Yang pertama, nominatif, dan yang kedua, skala bertingkat. Yang ketiga, siapa dia. Tipe sosiometri siapa dia disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu. Kelebihan dan kelemahan sosiometri. Yang pertama, kelebihan. Teknik ini relatif sederhana, dilaksanakan berdasarkan pada pilihan murid kepada kawannya dalam beberapa situasi kelompok atau aktivitas. Memberikan informasi yang akurat tentang latar belakang seorang murid, dipilih dan atau ditolak oleh murid lainnya. Memberikan kesempatan kepada konselor untuk melakukan analisis secara kualitatif dan secara kuantitatif. Meningkatkan penyesuaian sosial individu murid. Kedua, kelemahan. Semua murid harus berpartisipasi dalam aktivitas maupun situasi kelompok. Jika ada murid yang tidak berpartisipasi, maka konselor akan mengalami kesulitan. Prosedur sosiometri memerlukan kecermatan dalam menyusun matriks sosiometri dan sosiogram. Selanjutnya, biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri dan atau ditulis oleh orang lain. Kelebihan dan kekurangan biografis. Yang pertama, kelebihan. Data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data autentik. Data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografis ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber yang bersangkutan. Yang kedua, kekurangan. Seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya.
Sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Selanjutnya, inventori tugas perkembangan. Inventori tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Inventori adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab atau dipilih sesuai dengan keadaan dirinya. Aspek yang diungkapkan. Yang pertama, landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Karakteristik inventori tugas perkembangan. Yang pertama, berbentuk angket, terdiri dari kumpulan pernyataan di mana setiap nomor terdiri dari 4 butir pernyataan yang mengukur satu subaspek. Yang kedua, tingkat perkembangan siswa dapat dilihat dari skor yang diperoleh pada setiap aspek. Yang ketiga, besar skor yang diperoleh menunjukkan tingkat perkembangan siswa. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan ITP ini hasil dari ATP, mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengelola hasil dan analisis dari ITP. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan dari ITP sendiri yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu lebih lama. Selanjutnya, aum umum. Aum umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Adapun aum umum ini dikelompokkan dalam 10 bidang. Yang pertama, jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi dan perkawinan, keadaan dan hubungan dalam keluarga, waktu senggang. Adapun tujuannya, tujuan umum aplikasi instrumentasi adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Tujuan khusus yakni dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yakni fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan, dan pemeliharaan serta fungsi advokasi. Selanjutnya, AUM PTSDL. AUM PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan bagaimana siswa belajar. AUM PTSDL sebagai alat ungkap masalah merupakan instrumen non-tes dalam kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling untuk mengungkapkan masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan upaya dan penyelenggaraan kegiatan belajar siswa. Tujuan AUM PTSDL untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya. Adapun aspek yang diungkapkan, yang pertama, persyaratan penggunaan materi pelajaran, yang kedua, keterampilan belajar, yang ketiga, sarana belajar, yang keempat, keadaan diri pribadi, dan yang kelima, lingkungan belajar dan sosio-emosional. Hambatan pelaksanaan. Yang pertama, hambatan paling dominan penggunaan AUM PTSDL berasal dari guru BK yang kurang terampil dalam menggunakan program. Guru BK juga kesulitan mengadministrasikan AUM PTSDL karena kesulitan menjelaskan petunjuk pengisian AUM PTSDL kepada siswa. Yang kedua, hambatan paling dominan berasal dari luar diri guru BK, ialah karena tidak tersedianya waktu yang terjadwal untuk pelayanan BK di kelas. Itulah tadi materi tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.